Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, kawan, sahabat, serbet ngabalin, ini alkohol sengaja abang bawa setiap saat supaya namanya juga dalam masa PPKM darurat kita mesti berjaga-jaga juga. Siapa tahu nanti virus melekat di tangan abang apa segala macam, kan kita mesti berjaga-jaga juga kan. Nah, pada edisi kali ini Bang Ali ingin menyampaikan kepada teman, sahabat, dan kawan serbet ngabalin di mana saja berada. Ya, jangan lupa tanggal 12 Senin itu ya, seperti kita ketahui bahwa pemerintah saat ini sedang memperluas akses vaksinasi gotong royong untuk mempercepat herd immunity. Jadi ada kekebalan kelompok ya, itu harus sedang dibuat. Setelah karyawan perusahaan ya, kemudian pemerintah memperluas akses itu, bahwa vaksin gotong royong bisa juga diakses oleh individu atau perorangan. Ini perlu disampaikan karena sejak tanggal 18 Mei 2021 ya, alhamdulillah vaksin ini berjalan dengan baik, vaksinasi ini berjalan dengan baik untuk tentu saja dalam pandemi masa wabah corona ini. Kita berharap langkah-langkah dan apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah ini dengan sebanyak memperluas ya vaksinasi ini, insya Allah kita akan lebih cepat mendapatkan herd immunity. Dengan begitu maka upaya dan ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa cepat selesai dengan baik. Bang Ali hanya mau menyampaikan bahwa edisi ini kita berbicara tentang dua hal. Hal yang pertama itu adalah vaksin program, dan yang kedua itu adalah vaksin gotong royong. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 19 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang diterbitkan kemarin tanggal 5 Juli 2021. Kalau vaksin program itu, Bapak Presiden memerintahkan kepada seluruh pembantunya, Menteri Kesehatan, kemudian komite dan lain-lain, vaksin program itu kepada seluruh masyarakat, ya, biayanya ditanggung oleh negara, oleh anggaran pendapatan belanja negara. Jadi gratis. Nah, tapi tadi kan di awal abang bilang pemerintah sekarang sedang melakukan memperluas akses vaksinasi gotong royong itu. Dengan yang kedua itu berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan itu ada yang disebut dengan vaksin gotong royong. Kalau vaksin gotong royong ini memang disiapkan dalam rangka mempercepat, membantu juga pemerintah. Jadi ada badan usaha, kemudian badan hukum, kemudian mengongkosi para keluarganya, perorangan atau individu, supaya apa? Tidak ada lain dan tidak ada bukan, dilakukan itu untuk apa? Merespon kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan untuk individu atau perorangan dalam rangka mendapatkan vaksin gotong royong. Jadi vaksin gotong royong ini juga bisa diakses oleh perorangan ataupun pribadi, individu, mungkin keluarga, kemudian kalau ada badan usaha, kemudian ada badan hukum, maka mereka yang nanti akan membiayainya sendiri. Sementara vaksin yang diprogramkan itu seluruhnya ada pada masyarakat, kemudian tanpa bayar, karena dibayar oleh pemerintah dengan uang negara sehingga tidak dipungut biaya. Jadi dua, yang pertama itu adalah vaksin program, seluruh masyarakat harus divaksin, perintah Bapak Presiden, kemudian biayanya oleh negara. Tapi dalam rangka mempercepat program ini, pemerintah juga memperluas akses
ya, memperluas apa yang disebut dengan pemerintah memperluas akses vaksinasi gotong royong untuk mempercepat herd immunity, maka bisa dilakukan oleh perorangan atau individu atau mungkin badan usaha atau badan hukum. Biayanya dari badan hukum, badan usaha atau perorangan, individu dan lain-lain sebagainya. Kenapa edisi ini penting Bang Ali kemukakan materi ini? Karena nanti Senin besok tanggal 12 Juli ini nanti akan segera dilaksanakan oleh Kimia Farma, ya. Jadi ada 6 kota nanti Kimia Farma akan menyiapkan klinik-klinik Kimia Farma. Seperti di Jakarta itu di Kimia Farma Senen, kemudian Blok M, Pulau Gadung, disiapkan ada 200 orang disiapkan untuk pelayanannya dalam 1 hari. Begitu juga di Bandung, Kimia Farma menyiapkan itu. Kimia Farma menyiapkan di Bandung itu, kalau insya Allah Bang Ali tidak keliru itu kalau di Bandung itu dialamatkan di Kimia Farma Supratman, ya, dari mobil saja langsung dilayani. Itu 200 orang dalam 1 hari. Kemudian Kimia Farma di Semarang juga disiapkan. Jadi kalau di Semarang itu memang Kimia Farma juga menyiapkan di Semarang itu, umpama kalau di Semarang ada di Kimia Farma Citarum kapasitasnya 100 orang. Itu disiapkan juga. Kemudian kalau yang di Solo itu di Sukoharjo kapasitasnya 500 orang disiapkan juga oleh Kimia Farma. Sehingga di 6 kota itu, ya, di 6 kota itu ada 8 dipersiapkan. Kalau di Surabaya itu umpama di Kimia Farma Sedati 200 orang juga. Kemudian di Bali itu di Batu Bulan kapasitasnya 100 orang, ya. Ini perlu Bang Ali sampaikan kawan dan sahabat Serbet Ngabalin supaya abang khawatir karena banyak sampah-sampah demokrasi yang sekarang lagi bergeliat kemana-mana, terus membuat gaduh di ruang publik. Ya, jadi Bang Ali harus mengantisipasi, menyampaikan dan menjelaskan lebih awal supaya jangan orang-orang ini kemudian menggunakan istilah dan diksi atau beberapa frase-frase yang nanti akan merusak ruang publik dan membohongi rakyat Indonesia. Kebencian mereka itu menutup nurani-nurani kebenaran mereka. Ya, itu saja dari Bang Ali. Mudah-mudahan Tuhan Allah memberkati kita semua. Salam dan doa kawan sahabat dari Serbet Ngabalin. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.